Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semuanya, apa kabar? Sekarang giliran kita berdiskusi tentang sosok yang orang sering menyebutnya sebagai Sunan Bejagung, sekaligus di mana makam beliau. Makam Sunan Bejagung terletak di wilayah Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Tepatnya dari penempatan pabrik kapur ke arah selatan sekitar 1,5 kilometer. Masuk gang ke kanan sekitar 400 meter. Saudaraku, sosok yang dikenal sebagai Sunan Bejagung ada 2 orang, sehingga makamnya juga ada 2, yakni Bejagung Lor dan Bejagung Kidul. Konon Mbah Bejagung Lor merupakan mertua dari Mbah Bejagung Kidul. Memang kisah ini sampai saat ini masih berupa cerita lisan dan belum memiliki sumber yang baku. Artinya, belum ada naskah maupun prasasti yang bisa mendukung keberadaannya. Meskipun demikian, sosok ulama yang karismatik ini sangat terkenal, sehingga di makam beliau berdua tidak pernah sepi pengunjung. Para peziarah datang dari banyak tempat mendoakan arwah kedua ulama, sekaligus mohon berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan Mbah Bejagung Lor yang bernama Syekh Muhammad Asy'ari masih saudara dari Syekh Ibrahim Asmorokondi atau ayah Sunan Ampel. Ini berarti beliau hidup pada sekitar tahun 1450-an, yaitu bersamaan dengan kehadiran Syekh Ibrahim Asmorokondi di wilayah Tuban. Tetapi ada kisah lain yang mengatakan bahwa Mbah Muddin Asy'ari atau Pangeran Penghulu pernah ditugaskan oleh Adipati Tuban Arya Dalem untuk membangun benteng mengelilingi kota Tuban. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1620-an, yaitu saat terjadi perang antara Mataram dan Tuban. Dengan demikian, 2 sosok ulama ini hidup pada rentang pertengahan abad ke-15 sampai dengan awal abad ke-17. Jadi sekitar 200 tahun. Hal ini dimungkinkan jika beliau berdua sama-sama memiliki usia yang sangat panjang. Saudara-saudaraku, sahabat Rusman, menurut analisa sejarah, Syekh Muhammad Asy'ari mendirikan pesantren di wilayah Bejagung pada sekitar tahun 1500-an. Beliau kedatangan seorang pangeran keturunan Majapahit bernama Raden Kusumo Hadiningrat atau Pangeran Sudimoro. Secara logika, Majapahit yang dimaksud bukanlah Majapahit Kerajaan Induk, melainkan Kerajaan Pecahan. Sebab Majapahit Induk sudah runtuh oleh tentara Demak
pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi dengan sengkalan sirna ilang kertaning bumi. Jadi tidak ada kaitannya dengan Prabu Hayam Wuruk seperti yang sering disebut dalam kisah-kisah lisan. Pada saat itu tentu saja Prabu Hayam Wuruk sudah wafat. Prabu Hayam Wuruk berkuasa pada tahun 1351 sampai dengan 1389 Masehi. Alkisah Pangeran Sudimoro yang datang kepada Sang Sunan berkeinginan masuk Islam dan menjadi santri di pesantren Mejagung. Karena ketekunannya, sang murid berhasil menjadi santri kinasih dan dijodohkan dengan putri Syekh Muhammad Asy'ari yang bernama Nyai Ageng Farikoh. Bahkan kemudian diberikan amanah untuk memimpin pesantren di Mejagung. Sang menantu berhasil memajukan pesantren dengan menjadi seorang ulama besar yang terkenal dengan nama Syekh Hasyim Alamuddin. Beliau menurunkan seorang putra yang bernama Sunan Mruwut. Akhirnya Syekh Muhammad Asy'ari lebih memilih mendiami rumah yang agak sepi di sebelah utara, yaitu sekitar 500 meter. Beliau tinggal di rumah itu dan ketika wafat dimakamkan di situ juga. Makam itu kemudian terkenal sebagai makam Sunan Bejagung Lor. Sedangkan sang menantu atau Syekh Hasyim Alamuddin saat wafat dimakamkan di dekat pondok pesantren itu juga dan terkenal sebagai makam Sunan Bejagung Kidul. Saudara-saudaraku, ada kisah lain yang sangat menarik. Diceritakan pada saat awal kedatangan Pangeran Sudimoro ke Bejagung, sepasukan prajurit datang ingin memaksa sang pangeran untuk pulang kembali. Atas permintaan sang murid, akhirnya Syekh Muhammad Asy'ari membuat pagar gaib sehingga pasukan tersebut tidak bisa masuk ke pesantren. Para prajurit yang berkendaraan gajah itu marah dan merusak tanaman penduduk. Ketika itulah tanpa sengaja Syekh Muhammad Asy'ari menyebut kendaraan mereka sebagai batu. Maka atas karomah beliau, akhirnya gajah-gajah itu berubah menjadi batu dan sampai sekarang dikenal sebagai situs Watu Gajah. Letak situs ini berada di tepi jalan raya Semanding. Sayangnya belum mendapat pengakuan sebagai situs kepurbakalaan. Mengetahui pasukan gajahnya berubah menjadi batu, akhirnya pimpinan prajurit yang konon bernama Patih Barat Ketiga mengakui kesaktian Sang Sunan dan bermaksud menjadi santri pula. Oleh Syekh Muhammad Asy'ari diterima, tetapi tidak diperkenankan tinggal di pesantren alias santri yang tidak ikut mondok. Patih Barat Ketiga menyatakan nderek keputusan Sang Sunan, sehingga ia mesanggrah di luar pesantren.
pada saat meninggal, oleh pengikutnya dimakamkan di tempat itu juga. Sekarang makamnya ada di Desa Perunggahan Wetan. Saudaraku, sahabat Rusman yang berbahagia, selain kisah-kisah yang saya ceritakan di atas, seringkali orang bertanya mengenai cerita bahwa Syekh Muhyiddin Asy'ari pernah ditugaskan oleh Adipati Tuban untuk membuat benteng yang disebut Benteng Kumbakarna. Nah, bagaimana ceritanya? Dalam catatan sejarah, pada sekitar tahun 1620 Masehi, terjadi perang besar antara Kasultanan Mataram, Mataram Islam ini maksudnya, dengan Kadipaten Tuban. Saat itu Kasultanan Mataram dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Sultan Agung, sedangkan Kadipaten Tuban dipimpin oleh seorang adipati yang bernama Pangeran Dalem. Adipati Tuban yang merasa dendam kepada Mataram karena ayahnya yang bernama Ki Ageng Pemalat telah gugur pada saat membela Pajang melawan Mataram di dekat Candi Prambanan atau di tepi Sungai Opak. Karena itu, Adipati Pangeran Dalem bertekad untuk tidak tunduk kepada Mataram. Bahkan kota Tuban telah dibuatkan benteng yang mengitari kota untuk menjadi pertahanan bagi serangan Mataram. Nah, dalam pembuatan benteng itulah maka Adipati Pangeran Dalem memerintahkan kepada Muhyiddin Asy'ari untuk memimpin pembuatan benteng yang kokoh dan tinggi. Oleh karena sang penghulu atau Muhyiddin Asy'ari terkenal dengan kesaktiannya. Pada awalnya, tentara Tuban berhasil memukul mundur tentara Mataram. Namun pada serangan yang kedua, pasukan Mataram yang didatangkan beribu-ribu dengan jumlah yang amat banyak berlipat-lipat, maka pasukan Tuban terpaksa bisa dipukul. Bahkan benteng yang terkenal tinggi kokoh itu kemudian hancur oleh tentara Mataram. Mengenai bekas benteng itu, pada waktu tahun 1980-an, saat itu saya masih bersekolah di SPG atau Sekolah Pendidikan Guru. Saya menyaksikan sendiri masih nampak bekas-bekasnya terasa gagah dan terkenal sebagai Benteng Kumbakarna, yaitu yang berupa pemakaman umum di atas gundukan tanah yang cukup tinggi. Letaknya di sebelah utara pabrik kapur di utara jalan. Waktu itu lingkungan di sekitar bekas benteng sangat mistis dengan ketinggian yang menjulang serta ditumbuhi pohon gedrek yang tinggi besar. Belum ada bangunan kantor kelurahan Kebonsari waktu itu, sehingga terkesan luas dan megah, juga angker. Diyakini di tempat itulah banyak korban prajurit Tuban atas penyerangan tentara Mataram yang kemudian sekaligus oleh masyarakat dibuat sebagai pemakaman penduduk. Letak bekas benteng itu kalau sekarang di sebelah baratnya Kelurahan Kebonsari, di tepi jalan raya dari arah Surabaya atau di sebelah utara pabrik kapur. Di
Diyakini pembuat benteng Kumbakarna itu adalah Mbah Bejagung Kidul. Sedangkan Mbah Bejagung Lor saat itu sudah wafat. Bahkan Mbah Bejagung Kidul pun diperkirakan sudah sangat sepuh dengan usia melebihi 100 tahun. Nah, demikianlah saudara-saudaraku kisah sekilas tentang Mbah Sunan Bejagung Lor dan Sunan Bejagung Kidul. Kebenarannya adalah wallahu alam, karena yang menentukan jalan hidup manusia hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.